Pernahkah kamu menatap cermin terlalu lama sampai merasa ada sesuatu yang menatap balik dari sana? Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah menyeramkan tentang cermin tua di loteng. Hati-hati, mungkin setelah ini kamu tak akan pernah melihat cermin dengan cara yang sama lagi. Di sebuah desa kecil, ada rumah tua peninggalan kolonial yang lama terbengkalai. Rumah itu terkenal angker, bukan hanya karena usianya, tapi karena sebuah benda yang tersimpan di loteng. Sebuah cermin besar berbingkai kayu ukiran kuno. Konon, cermin itu milik seorang wanita Belanda yang tewas tragis di rumah tersebut. Sejak saat itu, tak ada seorang pun yang berani menatapnya terlalu lama. Suatu hari, seorang pemuda bernama Ardi pindah ke rumah itu bersama keluarganya. Mereka membeli rumah tua itu karena harganya murah, meskipun tetangga sudah memperingatkan. Ardi sendiri adalah tipe orang yang skeptis. Ia tidak percaya pada cerita hantu. Namun rasa penasarannya tumbuh ketika ia mendengar suara langkah di loteng setiap tengah malam. Malam pertama, ia membiarkan. Malam kedua, suara itu makin jelas, seperti sepatu hak tinggi berderap perlahan di atas kepalanya. Hingga akhirnya pada malam ketiga, Ardi memberanikan diri naik ke loteng dengan hanya membawa senter. Di tengah ruangan, ia melihat cermin besar itu berdiri. Bingkainya berukir bunga mawar yang sudah kusam, namun kacanya masih jernih. Ardi menyorotkan senter ke permukaannya, dan saat itu juga ia melihat sesuatu. Bukan bayangannya sendiri, melainkan seorang wanita berwajah pucat dengan gaun putih kusam, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Wanita itu berdiri tepat di belakangnya. Ardi menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapapun, tapi saat ia kembali menatap cermin, wanita itu masih ada. Lebih dekat. Wanita itu menggerakkan bibirnya, seakan ingin mengatakan sesuatu. Ardi mendengar bisikan lirih, samar, tapi jelas. "Jangan lihat terlalu lama." Seketika, lampu senter padam. Loteng gelap gulita. Ia berlari turun, menutup pintu dengan terburu-buru. Nafasnya terengah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Namun, esok paginya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya benar-benar membeku. Cermin itu kini sudah tidak ada di loteng. Ia menemukannya berdiri tegak di kamar tidurnya sendiri.